Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali bersama saya Arte di sini. Jadi hari ini saya akan mencoba membuat sedikit paparan mengenai Shorten blotting, yaitu deteksi keberadaan DA spesifik atau gen spesifik biasanya. Ini untuk menjawab salah satu request dari teman-teman di grup. Oke, untuk bisa memahami Western blotting itu apa, mari kita lihat secara ringkas dulu mengenai struktur dari DNA. Oke, mungkin teman-teman sudah pada paham bahwa ini adalah satu rantai DNA, dan satu rantai DNA ini dibangun oleh unit berulang yang kita sebut fosfat, basa dan fosfat, gula dan basa nitrogen. Jadi keseluruhan ini kita sebut dengan nama satu nukleotida. Nah, yang menarik adalah DNA dibangun oleh gugus fosfat. Nah, kalau kita lihat di sini gugus fosfat, ya kan, atau asam fosfat, ya kan, karena dia asam, maka di pH netral dia akan melepaskan hidrogennya sehingga dia bermuatan negatif di sini. Jadi dapat disimpulkan adalah DNA karena dia bersifat asam, maka dia bermuatan negatif di dalam sel atau di pH netral. Nah, di dalam sel sendiri DNA membentuk rantai ganda dengan susunan antiparalel. Oke, jadi yang satu dari ujung 5 aksen mengarah ke 3 aksen, jadi 5 aksennya adalah gugus fosfat, 3 aksennya adalah gugus hidroksil atau OH, dan rantai lawannya berkebalikannya. Jadi di sini yang di bawah ujung 5 aksen, di atasnya ujung 3 aksen. Oke, jadi yang mau saya ajak teman-teman memahami di sini bahwa DNA adalah asam, molekul asam, di mana asam itu ketika pH-nya netral dia akan melepas hidrogennya sehingga dia menjadi bermuatan negatif. Nah, apa konsekuensi dari DNA bermuatan negatif? Karena DNA bermuatan negatif, maka dia akan bergerak pada medan listrik, ya kan? Jadi DNA dapat dipisahkan melalui teknik yang kita sebut dengan nama elektroforesis. Pada teknik ini, DNA akan diletakkan pada sebuah gel pada sisi kutub negatif. Nah, kemudian karena dia diletakkan di kutub negatif, maka dia akan bergerak menuju kutub positif. Oke. Jadi, karena DNA bermuatan negatif, maka DNA akan dapat bergerak pada medan listrik, ya kan? Sehingga pada proses elektroforesis kita harus masukkan DNA pada gel yang terletak di kutub negatif sehingga nanti dia akan bergerak ke kutub positif. Oke. Nah, bagaimana pergerakan DNA? Mari kita lihat sekarang. Kalau kita punya DNA dengan panjang yang berbeda, kita masukkan ke gel tadi, ya, di kutub negatif, maka kita bisa lihat di sini, gel yang dipakai itu memiliki pori. Oke. Nah, maka ketika dia tertarik oleh medan listrik, DNA akan bergerak menuju kutub positif. Nah, semakin kecil DNA, maka dia akan semakin mudah bergerak. Sehingga di akhir elektroforesis, DNA yang berukuran panjang itu akan bergerak lebih lambat, dan DNA yang berukuran kecil itu bergerak lebih cepat. Jadi posisinya lebih di ujung. Nah, untuk mengetahui apakah DNA ini sudah berhasil bermigrasi atau tidak, kita dapat menggunakan pewarna. Oke, biasanya salah satunya yang dipakai menggunakan ethidium bromida atau ETBR. Jadi ethidium bromida bisa berikatan dengan DNA sehingga kita bisa mendeteksi keberadaan. Nah, pada gambar di atas ini terdapat 2 DNA dengan ukuran yang berbeda. Kalau kita tambahkan ethidium bromida, maka kita akan bisa melihat ini adalah pita dari DNA yang berukuran lebih besar, lebih dekat ke kutub positif, sedangkan lebih dekat ke kutub negatif,
Sedangkan yang ini DNA yang ukurannya lebih kecil, dia bermigrasi lebih cepat, posisinya lebih dekat ke kutub positif. Nah, kemudian pemisahan DNA ini, ya kan, lebih lanjut kita bisa lihat, ya kan, teknik elektroforesis kemudian kita bisa kombinasikan dengan teknik probing untuk mendeteksi kira-kira DNA mana sih yang kita harapkan. Oke, seperti kalian lihat atau teman-teman lihat di sini, DNA dengan panjang yang sama itu terpisah pada jarak yang sama, padahal bisa saja urutan panjang DNA urutan basa DNA di sini berbeda-beda. Oke, nah untuk mengetahui apakah di sini ada DNA dengan urutan basa yang kita inginkan, kita bisa menggunakan teknik probing namanya, probing atau penanda. Jadi kita dapat mendeteksi urutan DNA spesifik dengan mensintesis DNA yang diberi label radioaktif. Nah, di sini digambarkan kalau saya punya dua probe, istilahnya satu warna kuning, satu warna biru, teman-teman bisa lihat di sini urutan basanya berbeda, maka masing-masing probe ini akan mengenali fragmen yang berbeda. Oke, yang kuning akan mengenali urutan ATTGCC, AAGGTCG, yang warna biru ini mengenali urutan ini. Jadi kalau pita DNA kita mampu dikenali oleh probe yang berwarna kuning, ya nanti dia akan berpendar kuning. Kalau mampu dikenali oleh probe yang berwarna biru, maka dia akan berpendar biru, seperti terlihat pada gambar. Oke, nah kemudian perpaduan antara teknik elektroforesis dengan teknik probing ini kemudian menghasilkan suatu metode secara keseluruhan yang disebut dengan Schotten blotting. Prinsipnya adalah kalau kita memiliki DNA, kemudian kita potong secara acak menggunakan enzim restriksi, enzim pemotong. Kalau kita elektroforesis, kita akan mendapatkan banyak pita. Nah, di gambar ini disederhanakan, kita memperoleh 3 pita. Nah, cuman kita nggak tahu, misalnya saya ingin mencari di mana gen yang mengkode hemoglobin misalnya. Saya tidak tahu dari mana dari 3 potongan ini mengandung gen yang mengkode hemoglobin. Maka hasil elektroforesis ini kemudian DNA-nya saya denaturasi sehingga dia akan terpisah menjadi rantai tunggal dan saya pindahkan, ya kan? Jadi larutan alkali ini berfungsi untuk mendenaturasi DNA, kemudian dipisahkan menggunakan metode kapilaritas ke membran yang disebut dengan membran nitroselulosa. Nah, jadi di sini DNA berpindah ke membran nitroselulosa, ya kan? Selanjutnya kemudian membran nitroselulosa yang mengandung fragmen DNA ini kita hibridisasi, ya kan? Dengan probe yang mampu mengenali gen pengkode hemoglobin. Oke. Nah, setelah di label, maka kita melakukan namanya autoradiografi. Nah, kalau label kita adalah radioaktif, maka kita bisa gunakan seperti ronsen. Nanti akan kelihatan di sini berpendar hitam. Oke. Jadi artinya kemudian saya tahu bahwa dari ketiga fragmen DNA ini gen yang mengkode hemoglobin terletak di pita kedua. Oke. Baik, jadi intinya di sini adalah bahwa Schotten blotting, ya kan, adalah kombinasi dari elektroforesis dan kemudian teknik probing yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan fragmen DNA spesifik, misalnya gen-gen tertentu yang ada di dalam tubuh. Namun, perlu saya garis bawahi, dia tidak bisa digunakan untuk menentukan lokasi gen ini ada di mana gitu. Kalau untuk menentukan lokasi gen ada di mana di kromosom, itu ada tekniknya sendiri. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada yang bisa didiskusikan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.